terkait dengan penanganan perkara X Jampisus terus berlanjut. Bahkan sesuai dengan penyerahan 3 perkara dari penyidik Polda dan Kortas, kami pelajari hampir 2 minggu sampai hari ini, mungkin lebih dari 2 minggu. Kami tetap bekerja dari segi teknis, mengasesmen seluruh alat bukti yang ada, mengasesmen barang bukti yang ada. Kebetulan kita ketahui bersama barang bukti yang telah diketemukan itu di ujung, sehingga belum ada saksi yang diperiksa waktu itu. Tetapi akhirnya pada tanggal 20 kemarin kita menerbitkan sprindik nomor 3 terkait dengan dugaan tindak pidana TPPU. Dan seharusnya pada tanggal hari Rabu kemarin ex Jampisus harusnya diperiksa sebagai saksi. Nah, di titik ini nanti mohon jangan ada bias disampaikan kok menjadi saksi, karena ada sprindik baru untuk kebutuhan pemeriksaan, sehingga kita pastikan sesuai dengan putusan MK 21/2014 harus diperiksa lebih dulu. Demikian juga praktek peradilan setelah KUHP yang ada, ternyata ada putusan peradilan di Kupang bahwa siapapun harus diperiksa, dan tiba-tiba ditentukan statusnya yang berbeda, maka penetapannya tidak sah. Kedua, pada hari ini yang bersangkutan kita panggil kembali. Yang pertama tidak hadir, yang kedua hari ini, dan jika memang tidak hadir sesuai pasal 28 KUHP, penyidik dengan bantuan pejabat yang berwenang bisa menghadirkan dengan upaya paksa. Jadi sampai Prukis hari ini penanganan perkara mantan Jampisus tetap berlanjut. Kenapa terbit sprindik baru? Itu untuk memastikan barang-barang bukti yang telah digeledah ditemukan oleh teman-teman Kortas dan Polda akan menjadi pertimbangan tersendiri, sehingga terbitlah sprindik TPPU. Nah, ini penting. Yang ketiga, mohon maaf ini sebelumnya, banyak pakar yang menyampaikan bahwa pelimpahan itu tidak ada dasar hukumnya, bahwa Kejaksaan Agung selaku penyidik pernah menerima penyerahan kasus Asabri. Pernah dengar kan? Nah, kebetulan yang menerima pada saat itu saya sendiri selaku koordinator di Pisus. Kalau nggak salah waktu itu ditangani oleh Asabri oleh pihak Polda Metro. Untuk kecepatan maka kita terimalah itu. Yang keempat, penting perlu dicermati bahwa penyerahan dugaan kasus Jampisus diserahkan oleh penyidik justru akan memberikan kepastian hukum, karena menurut undang-undang penyerahan penyidik dari Polri diserahkan ke penyidik pada Jampisus, jadi sama-sama penyidik, sehingga kebetulan penyidik pada Kejaksaan juga merangkap sebagai lembaga peratut. Jika diserahkan ke lembaga peratut di Kejaksaan yang kebetulan juga penyidik, mudah-mudahan ke depan tidak bolak-balik, karena menurut Undang-Undang 31/19 korupsi adalah perkara yang harus didahulukan. Nah, alasan hukum seperti itulah sehingga penanganan perkara oleh penyidik pada Jampisus sangat argumentatif dan secara hukum bisa diterima. Yang pertama karena pernah kita menangani Asabri, penyerahan dari Polda Metro. Nah, yang menjadi penting adalah
di Gakumpak yang baru, kita harus tetap sinergi dengan penyidik, apalagi dalam penanganan kasus ini. Nah, nanti progres selanjutnya akan kita sampaikan.